Dr. Chin, jantung gue. Deg-degannya kenceng banget nih. Lo bisa cein gue nggak? Bisa kok. Dr. Chin, lo lagi ngapain sih? Dengerin lewat baju gini nggak terlalu jelas. Gimana kalau lo lepas aja bajunya, biar gue dengerin lebih jelas. Dr. Chin, lo parah banget sih. Mau ngambil kesempatan sama gue ya? Gue nggak mau ngomong sama lo lagi. Xiaomei, ini kan lo yang mulai duluan. Jadi jangan salahin gue. Dr. Chin, gue mau lo. Mariaya. Gue kira lo beneran suka sama gue. Feng Jiu yang nyuruh lo kesini ya. Coba tebak. Ah. Cewek kayak lo, ngapain main pisau segala? Pulang sana bilang ke Feng Jiu, walaupun dia itu nomor 1 di daftar gelap cewek Shura. Tapi gue sama dia udah selesai, kalau masih ganggu gue lagi. Jangan salahin gue kalau gue nggak segan-segan. Dr. Chin, gue ada laporan, lo bantu cekin dong. Killian, lagi ngapain sih? Dr. Bai. Dokter Qin gangguin gue. Tolongin gue dong. Gue gangguin lo? Qin Feng, lo emang brengsek. Sepedan lepesin Xiaomei. Dr. Bai. Kalau lo nggak masuk sekarang, harga diri gue bisa hancur nih. Tenang aja. Qin Feng, selama ini gue liat lo, orangnya kalem-kalem aja. Nggak nyangka di belakang, lo ternyata kayak gini. Atas nama rumah sakit, gue pecat lo. Gue juga mau laporin lo ke polisi. Walaupun lo itu direktur. Tapi kenapa dia ngomong apa aja langsung dipercaya? Cewek kayak dia, masa ia pakai harga diri buat fitnah lo? Lagian gue juga liat kok. Lo udah kayak gitu. Masih aja nggak ngak. Lo. Di sini ada CCTV. Kalau berani, cek aja CCTV-nya. Cek ya cek. Dr. Bai, gimana kalau udahan aja? Untung lo datang tepat waktu. Gue juga nggak kenapa-kenapa. Kali ini, gue maafin Dr. Qin deh. TAPI. Tuh lihat, dia aja nggak nuntut. Lo ngapain heboh banget? Lo tuh orangnya. IGD ada pasien gawat darurat. Cepetan ke sana. Abis selesai tangani pasien, gue tetap pecat lo. Dah dulu ya. Kerjaan gue yang harusnya tetap. Gara-gara lo. Jadi kekal lagi. Lo yang katanya jagoan nomor 1, sekaligus ketua Qian Kun Hall, ternyata masih peduli juga sama posisi dokter magang. Stop dulu. Apa itu daftar langit, daftar gelap? Apa itu ketua Qian Kun Hall? Itu semua udah masa lalu. Sekarang gue cuma orang biasa aja. Ada beberapa masalah yang nggak bisa dilepas gitu aja. Gue bakal jagain lo dulu buat Shura. Nanti kalau dia dateng, pasti dia bakal ambil nyawa lo. Masalah akhirnya dateng juga. Pak, gimana kondisi pasiennya? Pasiennya kena benturan parah. Nggak cuma di otak. Udah ada pendarahan tekanan tinggi. Tulang belakangnya juga patah. Udah nggak bisa diselamatin lagi. Nggak bisa diselamatin lagi? Direktur Bai, gue mohon. Tolong selamatin anak gue. Dia baru sitin. Dari kecil nggak punya ayah. Dia belum pernah ngerasain hidup yang seharusnya dia nikmati. Kenapa harus gini sama dia? Bu, tolong jangan nyusahin direktur kami. Anak ini kemungkinan hidup kurang dari 1:1.000.000. Kalaupun berhasil diselamatin, kayaknya tetap aja berakhir dengan mati otak. Lebih baik biarin dia pergi dengan tenang. Jangan dong. Jean-Gan. Direktur Bai, gue mohon. Tolong selamatin dia. Tolong selamatin dia ya. Pak, coba cari cara dong. Anaknya masih kecil banget. Anak ini
Masih ada harapan. Anak ini. Masih ada harapan. Qin Feng, di depan keluarga pasien, kok lo bisa ngomong? Kayak gitu sih, anak ini perlu diselamatin atau enggak? Masa Direktur Bai dan kita semua nggak bisa lihat? Jangan asal ngomong. Qin Feng, lo kan dokter. Lo harus tanggung jawab sama omongan lo. Pupilnya masih ada sedikit respon. Nadi memang mulai stabil, tapi masih ada sedikit pergerakan. Anaknya masih bertahan. Anak lo kuat banget. Dia lagi berjuang lawan maut. Dokter ini, anak gue beneran masih ada peluang buat diselamatin nggak? Nggak bilang pasti 100%, tapi 99% masih ada. 99%? Jadi maksudnya, Anak gue beneran bisa diselamatin? Kalau nggak ada halangan atau kejadian aneh, bisa jalan lagi juga, nggak mustahil. docteur, Gue mohon banget sama lo, tolong selamatin dia. kalau lo bisa nyelamatin dia, Hello, lo minta gue ngapain aja, gue pasti. Gila. Bener-bener gila? 99%-nya? Dokter magang yang belum jadi pegawai tetap. Berani banget ngomong kayak gitu. Ngomong besar banget. Ibu, dia aja belum jadi pegawai tetap. Mana mungkin punya kemampuan buat nyelamatin anak lo? Apalagi bilang yakin 99%. Kalaupun dokter paling hebat di negeri ini datang, dia juga nggak berani ngomong kayak gitu. lo Mazi. Dokter magang ya? Lo masih dokter magang ya? Ayah, gue belum jadi pegawai tetap. Anak kecil, lo nggak tahu diri ya. Masa magang lo, kayaknya, harus diperpanjang setahun 2 tahun lagi deh. Pak, jangan diperpanjang, langsung pecat aja. Barusan gue juga lihat, dia godain suster. Waktu jam kerja. Awalnya gue mau kasih dia kesempatan sekali, nggak nyangka dia malah ngomong ngawur di sini. Benar-benar bikin gue kecewa. Oke anak muda. Nggak nyangka lo ternyata brengsek berkedok dokter ya. Serius. Ini nggak kayak biasanya lo. Pak, gue lihat sendiri kok. Masa bohong? Oke deh. Gue umumkan, Qin Feng, lo dipecat. Lo udah bukan dokter di rumah sakit ini lagi. Lo pergi aja. Di sini, udah nggak ada urusan sama lo. Kek. 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 Turut berduka ya. Ayo pergi. Biarkan mereka berdua sendirian dulu. Ayo jalan. Ngapain lo diam di sini? Barusan gue bilang, gue masih yakin 99%. Sekarang gara-gara kelamaan, tinggal 80%. Orang-orang udah pada pergi. Lo masih bilang yakin 80%? Lo pikir lo dewa maut? Qin Feng, udah deh, jangan ngomong yang aneh-aneh. Lo ngerti nggak? Gimana sakitnya seorang ibu baru kehilangan anaknya? Jangan kasih harapan palsu ke dia lagi. Sekarang tiap menit yang terbuang, peluangnya berkurang 10%. Lo kan ibunya anak itu, barusan juga lo bilang, tiap baru ini belum ngerasain hidup yang indah. Sekarang tinggal 70%, mau diselamatin enggak? Jawab gue. Mau diselamatin enggak? Jawab gue. Tolong banget selamatin anak gue. Qin Feng, lo mau ngaco sampai kapan sih? Gila. Orangnya udah meninggal, gimana mau diselamatin? Pak Direktur, siapin ruang operasi buat gue, sekarang juga. Ini. Pak Direktur, tolong banget, izinin dia coba aja. Anak gue udah kayak gini, paling parah juga nggak akan lebih buruk. Pak Direktur, jangan. Kalau sampai tersebar, orang-orang bakal bilang kita terlalu maksa tindakan medis. Lo yakin beneran bisa? Sekarang tinggal 60%. Langsung siapin ruang operasi. Pak Lo. Pak Direktur, Kalau Qin Feng mau ngaco kali ini, gue ikut ngaco bareng dia. Lo jadi dokter utama, gue jadi asisten lo.
Beneran deh, itu Qin Feng udah gila. Pak Direktur juga ikut-ikutan gila. Emang perlu ya nyelamatin orang yang udah meninggal? Dr. Liu, keluarga pasien masih di sini, lo jangan ngomong sembarangan. Kali ini gue pengen lihat gimana dia bakal ngatasinnya. Lo lagi ngapain? Ngambil cairan di otak, biar tekanan otaknya turun. Lo beneran mau nyelamatin? Gikira, lo cuma mau bikin ibu tunggal itu bisa nerima kenyataan. Buat penenang aja. Tentu aja harus diselamatin. Gue nggak bisa, gue nggak bisa, gue nggak bisa. Cuma ngomong asal atau pura-pura doang. Kalau bukan gara-gara kemarin, gue kumat di jalan. Terus lo yang nyelamatin gue. Gue nggak bakal ikut-ikutan kayak gini. Gue ambil bor dulu. Siap-siap operasi otak. Nggak usah, kalau nunggu bor dateng, dewa pun nggak bisa nyelamatin dia. Terus gimana? Masa lo mau pakai jarum infus? Mana mungkin. Jarum itu kan nggak bisa nembus tulang kepala orang. Ya ampun. Berhasil. Ya ampun. Berhasil. Tapi gimana dengan detak jantungnya? Detak jantungnya udah berhenti 2,5 menit. Belum berhenti kok. Kasih gue adrenalin. Tapi di alatnya. Sangat lemah. Lambat banget, alatnya nggak bisa deteksi. Kasih tangan lo ke gue, tutup mata, fokusin semua pikiran lo ke tangan. Jangan mikir, jangan napas. Bener-bener rasain aja. Ada. Udah ada detak jantung. Qin Feng, lo gila banget sih. Terus abis ini gimana? Abis ini, gue bakal tusuk jarum. Tusuk jarum? Tusuk jarum pakai energi. Jerikan Qinglong. Jerikan Behu. Jerikan Sungguwe. Jerikan Chifeng. Jarum 4 elemen legendaris itu. Qin Feng, sebenarnya lo siapa sih? Ayah gue seumur hidup. Teliti Jarom empat elemen. Sampai detik terakhir hidupnya, baru dapat pencerahan. Cuma bisa 1 jam. Lo masih muda, bisa langsung 4 jam. Qin Feng, sebenarnya lo itu siapa? Detak jantung dan tekanan darah udah normal. Anak kecilnya selamat. Gue udah benerin. Jalur energinya yang rusak. Nggak ada masalah serius lagi. Sebentar lagi bakal sadar. Dr. Qin. Tolong terima gue jadi murid lo. Dr. Qin, Direktur Bai, anak gue gimana? Ini, Bu. Sabar ya, tadinya anak ibu udah pergi. Kalau mau nyalahin, salahin aja orang ini. Dia nggak bisa biarin anak ibu pergi dengan tenang. Bukannya lo bilang. Ada 70% kemungkinan bisa selamatin anak gue, kenapa jadi kayak gini? Penipuelo. Penipu. Qin Feng, pantangan dokter. Itu ngasih harapan terlalu besar ke keluarga pasien. Jalan medis itu nggak cocok buat lo. Qin Feng, anak orang udah pergi. Lo masih bikin mereka tambah susah. Lo bener-bener tega banget. Pak, udah beres kan? Lo sama Qin Feng bikin masalah, malu-maluin aja. Ngomong apa sih? Bu, tolong jangan emosi. Gimana gue nggak emosi? Anak gue udah nggak ada. Gue umumkan, operasinya sukses banget. Anak kecilnya selamat. APA. YK, Operasinya sukses. Anak lo, Selama. Direktur Bai. Beneran lo ngomong gini? Lo nggak bohong kan? sebagai direktur rumah sakit, apa yang gue omongin, gue tanggung jawab. Qin Feng ITU, udah nyelamatin anak kecilnya. Jelas aja, kali ini berkat Qin Feng. Walaupun selamat, pasti jadi vegetatif kan? Dalam kondisi kayak gini, jadi vegetatif udah keajaiban.
Vegetatif juga nggak apa-apa. Asal anak gue bisa hidup. Itu udah paling penting. Anak lo. Bukan vegetatif. Emang iya? Mama. Mama. Cake. Kok bisa sih? Barusan udah meninggal. Sekarang malah sehat banget. Gimana lo bisa lakuin itu? Gue mau bersin barang dulu. Lo ngapain bersin barang? Mau cabutlah. Lo kan mau pecat gue. Halo? Dr. Qin, tolong terima gue jadi murid lo. Lo kurang pinter, umur juga udah tua, nggak layak jadi murid gue. Dr. Qin, lo ngomong gitu, nggak mikirin perasaan gue. Emang kenyataannya gitu. Kali ini gue turun tangan di sini juga. Terakhir kali gue turun tangan, gue mau pergi dari sini. Lo mau pergi? Gue udah di sini, tenang setahun. Udah saatnya pergi. Kejadian gue turun tangan kali ini, tolong rahasiain aja, gue nggak mau ribet. Terserah lo gimana, pokoknya Qin Feng harus lo tahan di sini. Pak, dia cuma hoki aja. Bisa nyelamatin anak kecil. Lagian orangnya juga. Nggak beres. Nggak beres apanya? Dengerin omongan bapak. Qin Feng itu orang yang sangat penting. Pokoknya gue udah bilang, kalau dia beneran pergi. Kita putu bangon ayah anak. Pak, putus hubungan ayah anak, Pak. Gue serius. Pak lo. Udah bangun ya? Nih, minum air dulu. Lo mau bikin gue kepanasan apa? Maaf, gue nggak sengaja. Biar gue bersihin. Maaf. Untung nggak merah. Aneh deh. Kenapa hari ini lo baik banget sama gue, nggak jadi pecat gue? Kita kan udah kerja bareng, lebih dari setahun. Ayah, lagian hari ini lo ada jasa, jadi gue putusin. Nggak pecat lo. Nggak jadi pecat gue? Asal lo tanda tangan ini, lo langsung jadi karyawan tetap. Ini juga impian, lo kan? Soalnya dengan ijazah lo, nggak mungkin bisa jadi karyawan tetap. Gue juga udah bantuin lo lewat jalur belakang. Tanda tangan aja. Lo. Gue kasih tahu ya. Gue tuh soal jadi pegawai tetap, nggak ada minat sama sekali. Lagian gue juga sebentar lagi mau cabut. Ini surat pengunduran diri gue. Gue pamit. Qin Feng, lo emang brengsek banget sih. Q. Kalian. Lo. Xiaomei. Gue sama dia cuma kebetulan aja. Nggak kayak yang lo lihat kok. Lo jangan bilang ke siapa-siapa ya. Bener-bener kebetulan ya, kebetulan bisa ciuman bareng, terus kebetulan juga bisa tiduran di sofa bareng. Kalau gue telat datang beberapa menit, apa bajunya juga kebetulan. Udah lepas semua? Qin Feng, cepet jelasin ke Xiaomei deh. Mails Jelazen. Kenapa? Lo segitu hausnya ya? Cewek biasa aja gitu? Lo juga masih tertarik? Nggak kayak gaya lo biasanya. TAPI. Kalau lo emang kepikiran banget, boleh juga pertimbangin gue sih. Si Luo udah bilang, gue harus puasin semua keinginan lo. Jangan ribut deh. Gue kasih tahu ya. Gue udah siap buat pergi dari sini. Lo balik ke rumah, bilang ke Feng Jiu, gue sama dia udah selesai. Jangan cari-cari gue lagi. Ya. Mending lo ngomong sendiri ke si Luo deh.
Dia udah datang? Belum sih, tapi bentar lagi. Kalau gitu gue harus cepet-cepet cabut. Lo boleh pergi, tapi dia harus mati. Kawak Zaya Luo. Selain dia, nggak boleh ada yang sentuh. Kawak Zaya Luo. Selain dia, nggak boleh ada yang sentuh. Lo ngomong apa sih? Gue bakal bunuh. Lo maksud ya? Gue sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Lagi pula, kalau lo mau bunuh dia, silakan aja, nggak ada urusan sama gue. Bye. Kasih tahu pengawal rahasia. Beresin satu orang. Qin Feng brengsek banget. Bisa-bisanya ngambil ciuman pertama gue. Dia tuh emang cowok mesum. Tapi dia mau resign, mau pergi. Kalau dia pergi, gue nggak bakal ketemu dia lagi. Enggak. Ini gara-gara permintaan bokap. Makanya gue tahan-tahan biar dia tetap di sini. Iya, benar banget. Gue nggak mau banget merendahkan diri buat minta tolong sama dia. Kalau dia mau pergi, ya silakan pergi aja. Gue nggak percaya. Bokap beneran bakal mutusin hubungan ayah anak sama gue. Jangan gerak. Nggak mau. Cuma bunuh orang biasa doang. Malah nyuruh gue, pembunuh peringkat 50 di daftar hitam. Atasan lagi sakit jiwa apa gimana sih? Cewek cantik, kita main game yuk. Gue bakal lepasin lo, kasih gue enak-enak dikit, gue janji, lo mati juga nggak bakal ngerasa sakit sama sekali. Jangan teriak sembarangan. Kalau lo teriak, gue potong lidah lo duluan. Gue mohon jangan bunuh gue. Gue punya duit. Gue kasih duit ke lo. Lo pergi aja ya. Gue nggak bakal laporin lo ke polisi. Asal lo nggak nyakitin gue. Gue sumpah nggak bakal laporin lo. Hahaha, maafin lo? Gue juga pengen maafin lo. Soalnya lo cantik banget. Jujur aja, gue sayang banget sama lo. Tapi kalau gue nggak bunuh lo, organisasi pasti bakal bunuh gue. Orang pasti mati juga. Ya di sebelum mati. Kita seneng-seneng dulu, ya? Aduh, tolong. Jangan paksa gue bunuh lo, walaupun lo mati. Gue tetap bisa nikmatin lo. Makan obat ini, sebentar lagi, lo juga bisa ketawa. Jenggan. Tolongin gue. Jenggan, tolong. Qin Feng?
Nggak nyangka Xiaomei itu beneran nekat main serius. Tahu gitu gue nggak usah manas-manasin dia, sampai orang nggak bersalah jadi kena imbasnya. Qin Feng. Akhirnya lo datang nyelamatin gue. Gue takut banget. Udah, nggak apa-apa. You. Ternyata gue kena racun pemikat model Langfantian kayak gini, susah banget disembuhin. Qin Feng. Gue panas banget. Bisa tolong nyalain AC nggak? Boleh? Ok, Nggak bisa. Jangan pergi. Gue nggak mau lo pergi. kak. Lo minta gue nyalain AC, tapi nggak bolehin gue ke sana. Sebenarnya lo maunya apa sih? Gimana kalau lo nyalain sendiri aja? Gue nggak tahu. Gue ngerasa. Kayaknya gue butuh lo lakuin sesuatu. Kalau lo nggak lakuin itu, kayaknya gue bakal mati. Lo bisa bantuin gue nggak? Kalau gue bantu lo, Feng Jiu pasti bakal ngejar-ngejar lo sama gue kemana-mana. Kak, lo harus kuat dong. Lo punya masa depan yang lebih baik. Nanti, banyak cowok kaya dan ganteng nungguin lo buat dideketin. Nggak perlu deh lo kasih kehormatan lo ke cowok sampah kayak gue. Bener nggak? Nggak bener. Menurut gue lo bukan cowok sampah. Malah lo lumayan ganteng. Biasanya kak paling nggak suka sama gue. Lo udah mikir matang-matang belum kalau lo sampai kejadian sama gue? Nanti, lo hamil gede sendirian. Terus lo ke dokter kandungan sendiri. Sedangkan gue malah diam-diam. Gombalin suster cantik. Gimana perasaan lo? Lo bego ya? Makanya gue saranin lo tenang dulu. Cowok brengsek kayak gue nggak cocok buat lo. Biar nggak nyesel seumur hidup. Qin Feng. Bisa nggak lo jangan resign? Kenapa? Nggak rela gue pergi? Nggak kok. Bokap gue bilang kalau lo resign, dia bakal mutusin hubungan ayah anak sama gue. Tua bangka itu bisa juga ngelakuin hal kayak gitu. Siapa? Selama ini dia emang suka sama lo. Mungkin aja. Dia anggap lo muridnya. Dia anggap gue muridnya? Ayah, waktu itu ada anak cewek kecil. Kondisinya gawat banget. Dia aja percaya sama lo. Bahkan bantuin lo langsung. Kalau bukan dia, lo bisa nyelamatin anak cewek kecil itu nggak? Gue ngandelin dia? Ya udah. Gue ngandelin dia. Tapi lo belum jawab gue. Bisa nggak lo jangan pergi? Kalau gue pergi, orang-orang dari daftar hitam pasti nggak bakal ngelepasin dia. Soalnya tugas udah keluar. Kalau nggak selesai, bakal dikirim orang yang lebih jago buat ngerjain tugasnya sampai selesai. Oke deh, asal malam ini lo bisa nahan diri, nggak gangguin gue. Gue bakal pertimbangin serius. Biar harap di sini. Ngomongnya kayak lo yang rugi aja. Qin Feng, gue beneran nggak tahan. Aduh, badan gue sakit semua. Qin Feng, lo brengsek. Lo masih cowok bukan sih? Qin Feng, sekarang gue nggak enak banget, badan gue panas semua. Tolong lepasin gue ya. Racunnya emang parah sih, kayaknya nggak bisa cuma ditahan-tahan, nanti malah bikin badan rusak parah. Gue ada cara buat bantuin lo. Cara apa? Cepetan bilang. Lo juga dokter. Lo pasti tahu ini reaksi normal. Masa lo mau mati gara-gara tubuh lo meledak? Tapi lo nggak boleh cerita ke siapa-siapa. Lo bisa ke kamar mandi, gue tunggu di luar. Lagian, mulut gue rapet banget kok. Lo ngapain sih? Buka ikatannya dong. Iya. Jangan lupa cuci tangan. Jaga kebersihan. Orang itu, kayaknya nggak seburuk itu juga. Dokter? Jantung gue nggak tumbuh di jidat. Maaf. Ayo suntik ya. Suster cantik, sakit nggak ya? Nggak sakit kok. Suster pelan-pelan ya. Tuh kan, nggak sakit kan? Beneran nggak sakit. Makasih, suster cantik. Ini buat suster cantik yang cantik banget. Xiaomei. Dokter Liu, ada apa ya? Gue punya 2 tiket konser Su Yiman.
Tertarik enggak? Ini, konser yang 7 hari lagi itu, kan? Iya, Konser Su Yiman. Mana ada yang nggak penuh? Sekarang calo udah naikin harga. Tiket jadi 20 juta satu. Dan itu pun susah banget dapetnya. Gue udah minta bantuan banyak orang, baru bisa dapet tiketnya. 20 juta? Gaji gue sebulan cuma 4 juta. Gue harus kerja 5 bulan. Baru bisa beli? Tuh, sekarang udah ada kan? Kalau lo mau. Satu tiket ini, buat lo. Mau dikasih ke gue nih? Tentu aja. Tapi, Dr. Liu, bukannya, lo harusnya kasih ke Dr. Bai? Dr. Bai kan anak kesayangan direktur. Gue cuma perawat kecil, nggak pantas nerima. Bai Ji itu terlalu dingin. Gayanya kayak orang paling penting aja. Gue males deket-deket sama orang kayak gitu. Gue lebih suka orang kayak lo. Gimana? Mau ikut nggak? Dr. Qin, kenapa lo telat sih? Semalam lo kemana aja? Semalam? Gue ngapain ya? Masa lo nggak tahu? Dr. Qin, lo nyebelin banget dah. Semalam lo ngapain? Mana gue tahu. Kalau lo kayak gini lagi, gue nggak mau ngobrol sama lo lagi. Lo Tia. Bener-bener jago pura-pura. Qin Feng. Bukannya lo udah keluar dari sini, kok masih di rumah sakit? Siapa bilang gue udah keluar? Gue udah jadi pegawai tetap. Sekarang gue dokter resmi kayak lo. Jadi, tolong sopan dikit sama gue. Udah jadi pegawai tetap? Gue harus bilang selamat kalau gitu. Lo ni. Oke deh, Xiao Mai. lupakan aja dia, konser Suyiman. Jadi ikut nggak? Kalau Dr. Qin ikut, gue ikut. Gue ngajak lo, kenapa jadi urusan dia? Gue pengen Dr. Qin ikut. Dr. Qin, mau ikut nggak? Nggak minat, lo aja deh yang pergi. Gue nggak ikut. Ya udah deh, kalau gitu gue juga nggak jadi. Maaf ya, Dr. Liu, mungkin lo cari orang lain aja. Oke, nggak mau ya udah. Di rumah sakit ini masih banyak perawat cantik yang nunggu diajak, nggak kurang 1 orang. Lo jagain dia. Kenapa malah gue yang kena masalah? Lo ada masalah apa sih? Lo tega banget sih lihat orang lain deket sama gue. Emang lo nggak cemburu? Cemburu? Apa urusannya sama gue? Bener-bener cowok yang omongannya nggak sesuai hati. Gue omongannya nggak sesuai hati? Padahal udah bilang terserah gue mau bunuh siapa. Ujung-ujungnya lo tetap turun tangan juga. Ayah, gue omongannya nggak sesuai hati. Lo beneran mau bantu dia? Semalam itu baru permulaan. Kalau lo bisa batali surat perintah pembunuhan, gue bisa utang budi sama lo. Lo peduli sama dia. Putri kesayangan gue. Gimana caranya sih? Orang kayak Qin Feng. Kita emang nggak bisa nahan dia di sini. Nggak nyangka hari ini. Dia tetap datang kerja kayak biasa. Gue penasaran banget. Lo ngapain ke dia sih? Ngapain ke dia? Nggak ngapain kok. Kuma minta dia buat terap di sini. Terus dia langsung setuju. Beneran nggak ngapa-ngapain? Pak, ekspresi lo kenapa sih? Pak juga bukan. Orang tua kolot yang kuno. Kalau lo bisa, semudah itu bikin dia tetap di sini. Gue cuma bisa ambil satu kesimpulan. Kesimpulan APA? Dia suka sama lo. Dia suka sama gue? Pak, kalau lo ngomong ngaco lagi, gue marah beneran nih. Gue ngaco apaan sih? Kok lo kurang percaya diri banget sih? Lo itu. Putri gue baik King Kuan. Gue sama nyokap lo waktu muda. Nggak tahu bikin berapa. Cowok cewek klepek-klepek. Lo tuh, nurunin gen bagus dari kita berdua. Kalau ada cowok suka sama lo, ya wajar banget dong. Pak, kalau lo ngomong ngaco lagi, gue beneran marah nih. Aduh, gawat nih. Kayaknya anak cewek gue naksir sama Qin Feng itu. Bukannya malah bagus? Aduh, ngagetin aja sih lo. Aduh, gue kaget benar. Ini kan tiket konser Suyiman. 2 tiket konser Suyiman ini. Pak susah payah dapetin loh. Awalnya gue mau ajak nyokap lo. Tapi sekarang, kayaknya mending kasih kesempatan ke lo aja. Kasih ke gue? Ya udah, gue ajak nyokap gue aja. Aduh, bikin pusing aja. Lo ajak nyokap lo ngapain? Terus lo dikasih 2 tiket buat apa? 1 aja cukup. Otak lo gini, nanti gimana cari pasangan? Kenapa nggak ajak cowok? Buanemnaelo. Misal. Qin Feng. Tapi hubungan gue sama dia, kayaknya belum sampai situ deh. Lagian gue harus mulai duluan. Kenapa harus ragu?
Itu cuma rekan kerja, nonton konser bareng. Nggak usah kepikiran aneh-aneh. Jangan mikir yang nggak-nggak. Nikmatin aja. Iya kan? Ya udah, gue berangkat ya. Anak muda zaman sekarang. Nggak bisa pacaran aja. Untung anak cewek. Coba kalau anak cowok. Semua jurus gue. Ajarin tuh. Kayaknya. Harus ajak nyokapnya. Buat ngobrol-ngobrol sama dia. Lo peduli sama dia. Tahu nggak kenapa gue mutusin buat berhenti? Jenggen-jenggen alasan klasik lagi. Bosen sama pembunuhan? Painter. Gue emang bosen sama pembunuhan. Waktu gue umur 3 tahun, guru gue udah ngajarin bagian tubuh paling lemah manusia di mana. Bagian mana yang bisa bikin orang meninggal. Tapi tangan manusia. Nggak cuma buat bunuh orang. Kayak gue sekarang, jadi dokter yang nyelamatin orang, bukannya lebih baik? Kecue Chen Kuntian. Peringkat 1, Tian Bang. Ngomong gitu, lo nggak malu apa? Malu sih, jelas malu. Kalau dulu gue lagi jaya-jayanya, gue pasti bakal ngetawain diri gue yang sekarang. Tapi manusia itu rumit. Bisa berubah, bisa mikir ulang, sampai akhirnya gue ngerasa diri gue sekarang udah cukup oke. Buat suster cantik. Ada beberapa hal yang mau dihindari, nggak bisa dihindari. Jadi gue peringatin lo, Carry Karabut Battlein Surat Perintah Pembunuhan. Kalau lo nggak mau semua orang dianbang, jadi cacat. Termasuk lo juga. Peringkat, Sembilan and Bang. Maniang. Lo masih inget gue? 10 tahun udah lewat. Dulu gue nemu anak kucing liar di pinggir jalan. Sekarang udah jadi cewek dewasa. Killian, Dulu gue nemu anak kucing liar di pinggir jalan. Sekarang udah jadi cewek dewasa. Killian. Ini. Kita. Dr. Bai. Lo nggak bakal ngomong kemana-mana kan? Gue sama Dr. Qin. Nggak kayak yang lo pikir kok. Gue cuma kagum banget sama Dr. Qin. Lo. Oh gitu ya. Gue datangnya nggak pas nih. Gue pergi dulu, kalian lanjut aja. Bukan, lo. Lo emang pantas mati, pantas banget. Orang beneran bisa berubah nggak sih? Bukan. Dengerin dulu penjelasan gue. Nggak kayak yang lo pikir kok. Dr. Qin kayaknya, lo nggak perlu jelasin ke gue deh. Apa yang lo pegang itu? Nggak ada hubungannya sama lo. Gitu ya. Lo. Aduh. Tiket konser Suyiman. Masih 2 lembar nih. Balikin ke gue. Kenapa? Mau ngajak gue nonton bareng ya? Mimpi kali lo. Ngapain gue ngajak lo? Cemburu ya? Gue cemburu sama lo? Sakit jiwa. Gue cemburu sama lo? Terus Qin Feng, gue kasih tahu ya. Ini rumah sakit. Mau pacaran pulang aja. Di sini ganggu suasana. Kalau lo ngulang lagi. Mau ngapain? Mau pecat gue lagi? Kalau lo ngulang lagi. Kenapa? Mau pecat gue lagi? Aduh. Gue bilang ini. Itu si Xiao Mei tiba-tiba nyosor, maksain cium gue. Gak ada urusannya sama gue. Lagian gue sama Xiao Mei juga gak pacaran. Dia tuh cuma naksir doang. Kalau lo mau pecat gue, mending pecat dia sekalian. Dia nyosor lo. Lo gak malu apa? Cewek gitu lo. Masa mau ngejar-ngejar lo? Mungkin. Gue emang ganteng sih. Ngeles aja lo. Refleks lo secepat apa sih? Gue juga tahu kok. Sampai dia bisa nyosor lo. Refleks Q, gak selalu aktif juga. Kadang. Bisa lemot. Lo. Lo masih bilang gak bisa ngelak. Q. Cewek emang ribet banget. Kayaknya. Gue gak bakal nikah seumur hidup. Yiman, gue cinta sama lo.
Cepetan lihat, Yiman di sana. Datang, datang. Yiman keluar tuh. Yiman. Yiman, gue cinta sama lo. Qin Feng. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Bawa ke Sanaya, Kek. Pelan-pelan dong. Makasih ya. Minggir, minggir. Samping dulu. Bu Bos. Laris banget nih dagangannya. Lumayan, laku beberapa. Laku berapa sih? Laku. Laku sekitar belasan porsi. Belasan porsi? Adik gue, dari tadi ngitungin tuh. Laku 100 porsi lebih. Laku 100 porsi lebih Triam. Iya benar. Mas. Tolong jangan ganggu kerja gue. Oke, gak ganggu kok. Tapi kalau dagang di sini, harus bayar sewa. Ini kan pinggir jalan. Kok harus bayar sewa sih? Apa? Oke deh, Bang. Mau berapa? Pinter juga lo. Gak usah banyak-banyak. Sekali dagang, 1.000 aja cukup. Lo bilang apa? 1000. Nasi goreng lo 8.000 semangkuk. Laku 100 porsi. Belum minumannya. Pasti duit lo. Udah dapat 1 juta kan? Emangnya gue gak butuh modal? L'Agion. Gak tiap hari rame gini. Calion. Ini udah kayak ngerampok aja. Ngerampok? Ngerampok? Ngerampok apaan? Back, sekarang kan negara hukum. Jangan asal ngomong. Gak mau bayar juga gak apa-apa. Gak bayar. Jangan dagang di sini. Atau, kalau mau dagang, temenin abang-abang. Biar seneng-seneng. Potong 500 buat biaya dagang. Humph. Gue gak dagang lagi, boleh kan? Gue pergi sekarang juga. Gak dagang juga gak apa-apa. Tapi hari ini tetap harus bayar. Kalau enggak, Lepasin Q. Lepasin Mama Q. Lepasin gue, jangan. Bu Bos, 1 porsi nasi goreng ya. Bu Bos, 1 porsi nasi goreng ya. Om, lo datang nih. Om baru pulang kerja, hari ini lapar banget. NIH, hari ini pesan yang vegetarian aja, jangan pakai sosis daging, paket basic aja ya. Dr. Qin, gue, Kenapa lo ngeliatin gue? Gue nyelak antreannya? oke, hari ini Bu Bos lagi nggak sempet masak buat lo. Pergi sana. Ya udah, gue masak sendiri aja deh. Gue bilang sama lo, bocah, nggak ngerti bahasa orangnya. Aduh, sakit, sakit, sakit. Kalian nggak makan nasi goreng? Ngumpul di sini ngapain? Lepasin gue. Gue anak buahnya Longga, tahu. Nasi goreng itu, suhu minyaknya harus pas. Sampai jari gue patah. Baru deh, gorengannya wangi. Bro semua. Serpu. Aduh, minyaknya kebanyakan. Suhu minyaknya pas, saatnya masukin nasi. Bocah, gue bakal abisin lo. KIG. Kena cangkang telur, pingsan, gak bisa dilawan, cepetan kabur, cepet kabur, kasih tahu Longga. 1 porsi nasi putih yang wangi, baru aja matang. Om Qin Feng emang jago banget. Masak sambal. Ngusir penjahat sekaligus.
ITU superhero. Om itu dokter. Maaf ya, Dokter Kim. Gue, kayaknya agak lancang tadi. Nggak apa-apa. Lo ngapain? Kok tutup lapak pagi-pagi gini? Hari ini nggak jualan. Barusan gerombolan itu pasti nggak bakal selesai gitu aja. Biar aman, mendingan gue tutup lapak dulu. Kenapa? Jadi lo nggak jualan lagi? Masih jualan kok. Cuma mau pindah ke tempat yang agak jauh dikit. Pindah ke tempat yang jauh? Berarti gue abis pulang kerja. Kalau mau makan nasi goreng lo jadi muter jauh dong. Nggak bisa. Tapis. Nggak ada tapi-tapian. Tenang aja, masalah ini gue bantu bersih. L'aube et raisin? Lo kan dokter, mereka preman. Kita nggak sanggup lawan. Tenang aja, justru mereka yang nggak sanggup lawan gue. Bu Bos, 2 porsi nasi goreng spesial ya, tambah 4 botol bir. Sayap. Bos juga ada hari ini ya. Kalian berdua cocok banget jadi pasangan. Anaknya juga lucu, pinter lagi, keluarga bahagia. Bikin iri deh. Nasi gorengnya agak kering ya. Sayap, pasti kering kok. Ngapain bengong? Kik. Ambilin 4 botol bir buat tamu, ya. Oak. Longji, mereka itu. Berani-beraninya ganggu anak buah gue? Sang Hulong, udah bosan hidup nih. Tenang aja, gue bakal balikin keadilan buat lo. Makasih, Longge. Kalian, aturan yang gue bikin. Odar pada lupa masak perut anjing, ya? Apa? Aturan? Yang tua, lemah, sakit, cacat nggak boleh diganggu. Yang punya keluarga nggak boleh disentuh. Hiu. Longji, lihat nih anak buah. Udah babak belur gini. Jadi juga patah. Longge, lo nggak bisa cuek gitu aja. Bro semua, kalau lo gini, hati anak buah bisa kecewa. Tahu. Cuma sekali ini aja. Lain kali jangan jelong. Kalau masih bandel, gue kastrasi lo. Nasi udah ditaruh lama gini, pasti udah dingin. Gue angetin dulu sebelum makan. Gas tinggal dikit. Daripada buat anjetin nasi gue, mending buat gorengin nasi buat pelanggan. Kalau nggak diangetin, nggak enak. Enak kok. Wanji. Lihat deh. Jangan gampang pindah. Mereka Puking Kuma, pelanggan lama lo, tapi juga teman dengan hubungan khusus. Warung kecil di pinggir jalan ini, buat kita yang kerja pagi pulang malam, rasanya jadi tempat pulang yang beda. Nggak heran lo dokter, ngomongnya berkelas banget. Bikin gue, ibu-ibu paruh baya, berasa lagi ngelakuin sesuatu yang penting banget. Ibu-ibu paruh baya, jangan minder gitu dong, masih muda kok. Muda apaan, anak aja udah segede gini. Nasi goreng? Mie goreng? Mama mie goreng. Nanti kalau goreng di luar, bocah, gue bisa panggil lo kakak nasi goreng. Dasar bocah cewek, ngomongnya ngawur aja. Nasi goreng, mie goreng, nasi goreng. Jari saudara gue, lo yang bikin cacat. Ayah. Itu harus dibahas nih. Mau bahas gimana? Kalau mau makan nasi goreng, gue selalu siap nyambut lo. Kalau mau cari ribut, gue juga siap ngadepin lo kapan aja. Anak kecil, lo masih sombong aja. Ini lo, ini Bang Long, Zhang Hulong, 15 tahun lalu. Ketua utama dari 13 Jawara Gerbang Selatan. Yang dulu di Myanmar Utara, sendirian ngegulingin 6 sindikat penipuan online. Menyelamatkan lebih dari 300 warga kita. ITU, Zhang Hulong. Iya, dia itu dulu sampai masuk berita loh. Tapi sekarang kok jadi preman sih? Zaman makin parah ya. Gue kesini, bukan buat nagih uang keamanan. Gue kesini buat saudara gue, Satyari. Nih, lihat, mau damai atau lapor polisi? Kalau mau damai, gimana tuh? Patah tulang, hitungannya luka ringan. Kasih 7 juta aja, selesai. 7 juta? 7 juta mAh sama aja bunuh gue. Gue nggak punya segitu. Ya udah, lapor polisi aja. Gampang. Lo patahin 1 jari dia, gue patahin 2 jari lo. Itu baru adil. Ya udah, damai aja deh. Tapi 7 juta, tu kebanyakan. Bisa nggak kurangin dikit? Gue coba cari cara deh. Ada berapa? Kasih berapa? Sisanya anggap bunga. Tulis surat utang buat gue. Gue cuma punya 3 juta. Lo ambil dulu aja. Anna Kessel,
Maksud lo, APA? Bang Long udah kasih jalan keluar. Jangan nggak tahu diri. Bawa sini kartu ATM lo. Satu jari nilainya 7 juta. Terus nyawa lo, harganya berapa? Gue tahu lo tapi yakin mau ribut sama gue? Di sekitar jantung lo, ada beberapa serpihan peluru. Nempel di posisi yang bahaya banget. Operasi pun nggak bisa. Selama bertahun-tahun. Udah jadi banyak gumpalan darah. Lo NIH. Umur lo nggak lama lagi. Lo selidikin gue? Bang Long, ini apaan sih? Umur nggak lama lagi? Kok gue nggak tahu? Tadinya gue mau rahasiain dari kalian. Jangan gitu, Bang Long. Kalau lo pergi, kita gimana? Salah kalian sendiri nggak bisa diandalkan. Lo tahu dari mana? Pakai mata gue ini. Mata? Katanya ada orang punya mata ajaib. Bisa lihat segalanya di dunia. Urusan gue nggak ada yang tahu, kecuali gue sendiri. Maksud ya? Sekarang gue kasih tahu. Gue bisa selamatin nyawa lo. Nyawa ini. Harganya berapa? Asal lo bisa selamatin gue. Buat gue nggak ternilai harganya. Gue bakal balas budi seumur hidup. Pakai nyawa gue buat bayar lo. Bang Long. Jangan ketipu. Sepetin Bangon. Diam. Bagus. Ingat kata-kata lo barusan. Qin Feng. Beneran lo bisa sembuhin dia? Lo lupa ya? Gue kan dokter. Bang Long. Bang Long. Makasih banget udah bantuin gue. Gue bener-bener ngerasa. Gue udah sembuh total. Mulai sekarang, lo udah kayak orang tua kedua gue. Gue butuh lo buat satu hal. Silakan, bilang aja. Mulai sekarang ibu sama anak ini jualan di sini. Gue mau lo jagain mereka. Jangan sampai ada yang ganggu. Atau, pakai masalah piut mereka. Lo sanggup nggak? Mulai hari ini. Seluruh gerbang selatan. Enggak. Seluruh Binjo. Bahkan seluruh Daxia. Siapapun yang berani ganggu lapak ini, sama aja bunuh orang tua Zhang Hulong. Taruh aja barangnya di situ. Oh, ok. Mama, aku ngantuk. Ya, sini. Kalau gitu gue duluan aja. SSST. Gue mendingan pergi aja deh. Kalau gue pergi, nggak pamit, nggak sopan gak sih? Ibu sama anak sendirian di rumah, gue cowok dewasa, nggak enak juga sih, mendingan gue pergi aja. Keke emang gitu, ngantuk, langsung tidur, baru aja gue baringin dia. Iya juga, udah malam banget, kayaknya dia udah ngantuk banget. Doktekin. Lo nggak cuma. Jadi penyelama idupkek. Hari ini, lo juga udah bantuin kita banget. Gue bener-bener nggak tahu, harus gimana ngucapin terima kasih. Nggak usah, nggak perlu makasih. Nggak bisa gitu, harus banget. Di kartu ini memang cuma ada 3 juta, tapi gue tetap berharap Dr. Qin mau terima. 3 juta, lumayan juga. Kalian harus jual berapa porsi nasi goreng, biar bisa dapat 3 juta kayak gitu. Lagian Keke bentar lagi, mau masuk SD, pasti butuh duit banyak. Tapi begini, gue jadi nggak enak hati. Gini aja deh, kalau lo ngerasa nggak enak, nanti kalau gue makan nasi goreng di sini, gratis selamanya. Gimana? Boleh banget, dateng tiap hari, makan sepuasnya, tinggal takut lo bosen aja. Sip. Cil ya, gue cabut dulu. Doktekin. Udah malam banget, gimana kalau lo nginep aja dulu di sini? Kayaknya nggak enak deh, gue bau keringat, baju juga belum ganti. Jadi, tunggu bentar. Ini adalah baju. Peninggalan Papa Keke. Orangnya memang sudah nggak ada, tapi bajunya gue simpan baik-baik, dan semuanya udah gue cuci bersih. Kalian badannya kurang lebih sama. Harusnya bisa dipakai. ini. Doktekin. Emangnya gue bakal makan lo apa? Lokan kobok dewasa. Kok masih malu-malu gitu sih? Giu. Ya udah deh. Gue ganti aja. Doktekin. Gue matiin lampunya ya. Mashin ayah, cepetan istirahat. Itu.
Kalau lo ngerasa tidur di sofa, nggak nyaman, di tempat gue. Ah nggak apa-apa, gue udah biasa tidur di sofa di rumah sakit kok. Kayaknya semuanya makin ke arah yang susah dikontrol deh. Doktekin. Kok lo bisa masuk sih? Lo bukain pintu buat gue, bukannya emang pengen gue masukkan. Gue tuh takut lo manggil gue malam-malam, biar gue bisa dengar. Gitu ya. Ya udah gue keluar. Jean Gampergy. Gue mimpi aneh banget semalam. Malu banget deh. Mama, bangun sarapan yuk. Emang ada sarapan dari mana? Om Chin yang masak. Diamana. Om Kin udah berangkat kerja. Ya udah deh. Mama, Om Kin boleh nggak jadi papa gue? Anak kecil nggak boleh ngomong sembarangan. Om Kin kan nggak bisa jadi papa. Tapi teman gue ada kok. Dia juga dari kecil nggak punya papa. Terus mamanya cariin papa buat dia. Mama Om Chin, boleh nggak jadi papa gue? Kalau. Lo pengen Om Kin jadi papa. Mama nggak bisa mutusin. Om Kin sendiri yang harus. Setuju. Kalau Om Kin nggak mau, ya nggak bisa jadi papa lo. Oke nanti gue pasti. Tanya Om Chin, dia mau nggak jadi papa gue? Kok lo nangis sih? Nggak ada hubungannya sama lo. Nggak mungkin, masih marah sama gue ya. Lo nggak bikin gue kesel kok. Ngapain gue marah sama lo? Soalnya bokap gue tuh, penyakit lamanya kambuh lagi. APA, sekarang gimana? Kenapa lo nggak bilang dari tadi? Lo masuk aja, dia nungguin lo tuh. Qin Feng est l'eau d'attend. Pak tua, ini kan yang sering lo sebut-sebut. Kin kecil itu ya? Ini calon menantu. Yang gue pilih buat keluarga baik. Lumayan kan? Tapi sifat jier. Kita nggak bisa maksa dia. Masalah waktu aja. Dan ya, Gue cuma percaya Qin Feng. Kalau gue udah nggak ada, dia pasti bakal jagain istri sama anak gue baik-baik. Ngomong apa sih? Pas kalian ngobrol, tolong incet, gue masih di sini. Sini. Lo serius nggak sih? Lo mau kasih rumah sakit ini ke gue? YK. Cuma lo yang pantas. Gue pantas apaan sih? Gue cuma orang luar. Rumah sakit ini harusnya buat anak lo dong. Nih ambil aja. Gue nggak bisa terima. Gue nggak bisa pegang ini. Buat orang biasa, kayaknya ini sama aja kayak dapat rejeki nomplok, lo malah nolak. Walaupun rejeki nomplok. Kalau bukan hak gue nggak mau. Qin Feng, sifat Bai Jie itu belum cukup dewasa. Nggak bisa tanggung jawab sebesar ini. Kalau dia jadi direktur, banyak orang pasti nggak setuju. Bikin suasana jadi nggak kondusif. Langsung angkat dia jadi direktur. Sama aja ngerugiin dia. Dan rumah sakit ini juga. Emang mereka bakal nurut sama gue? Gue yakin, lo pasti bisa bikin mereka nurut. Pak Tua. Jangan buru-buru, kasih pesan terakhir, gue cek dulu. Walaupun kemampuan medis gue nggak sehebat lo. Tapi soal penyakit gue tahu. Harusnya setahun lalu.
Gue udah meninggal. Tapi lo bikin gue bisa hidup setahun lagi. Gue udah bersyukur banget. Memang, udah nggak bisa diselamatin lagi kalau 2 tahun lalu kenal sama gue. Kayaknya masih bisa hidup. 7-8 tahun lagi nggak masalah. Gue tadinya masih ada harapan. Tapi lo udah bilang gitu. Berarti gue beneran udah selesai. Pak tua. Gue masih bisa bantu dikit. Bon tu as pas. Gue bisa paksa lo hidup 10 hari lagi. Selama 10 hari itu, lo bakal kayak orang normal. Tapi abis 10 hari, tenaga lo bakal habis total. Tentu aja, lo juga bisa milih. Tetap diranjang pakai alat bantu hidup. Mungkin bisa tahan 2 bulan lagi. Gue pilih 10 hari. Istriku. Dulu tuh, gue pengen banget beli motor. Lo nggak mau beliin. Takut bahaya. Sekarang gue masih pengen beli. Lo mau beliin nggak? Beli. Beli yang paling lo suka. Oke 10 hari cukup. Kita naik motor ke pegunungan. Anak gue sama rumah sakit gue serahin ke lo. Ayo. You. Dasar tua bangka. Hidup tuh selalu penuh kejutan. Xiao Mai. Lihat deh. Dr. Liu, gue lagi sibuk banget nih. Lo nyuruh gue lihat ID karyawan lo. Buat apa? Lihat baik-baik dong. Wah, Dr. Liu, lo naik jabatannya. Enggak. Sekarang, harusnya gue panggil lo Ketua Liu. Biasa aja lah. Cuma jadi ketua doang kok. Siapa suruh om gue jadi pemegang saham di rumah sakit? Itu aja dibilang biasa aja. Ketua lo, sekarang nih, selain direktur, lo paling berkuasa di sini. Mulai sekarang gue harus sering-sering minta bantuan lo nih. Nah, lo emang paling ngerti situasi. Ketua Liu, ada urusan lain gak? Gue mau ingetin lo nih, mulai sekarang lo harus jauhin Qin Feng, si brengsek itu. Kenapa emang? Soalnya sekarang gue ketua, dan gue bener-bener nggak suka dia. Lo tahu nggak itu artinya apa? Artinya, lo bisa pecat dia. Tapi sekarang Dr. Qin udah jadi pegawai tetap. Selain direktur, nggak ada yang bisa sembarangan pecat dia. Iya sih. Gue emang nggak bisa pecat dia, tapi gue punya 100 cara buat bikin dia nyerah sendiri. Ketua Liu, lo jahat banget sih. Lo Genie, nggak takut kena karma apa? Mama maksud lo apa? Dr. Qin itu rajin banget kerjanya, nggak pernah nyakitin lo juga. Bahkan, lo sering ngomelin dia. Dia aja nggak pernah baper. Tapi lo, baru naik jabatan aja, udah langsung nyusahin orang. Kalau lo nggak jahat, siapa lagi coba? Lo berani ngomong gitu ke gue? Kasih tahu semua departemen rumah sakit, nanti ada rapat. Dr. Qin, lo semalam ngapain aja sih? Nggak ada urusan sama lo, jangan kepo deh. Ya udah deh, TAPI, kalau lo semalam ketemuan sama cewek lain, gue bakal ngambek lo. Kalian pacaran ya? Nggak kok, gue cuma suka dia doang. Lo sebenarnya suka dia apanya sih? Semuanya gue sukalah, ha. Tunggu, Qin Feng. Barusan lo bilang ada rapat, maksudnya apa tuh? Ya maksudnya rapat. Susah dimengerti. Direktur yang nyuruh lo kasih tahu. Bukan, gue yang kasih tahu. 10 menit lagi, ketemu di ruang rapat. Lo yang kasih tahu. Emang lo siapa? Lo pikir lo siapa? Emang lo punya hak apa buat ngadain rapat? Karena sekarang gue adalah direktur rumah sakit ini. Lo barusan ngomong apa? Wah, Dr. Liu. Dr. Qin itu keren banget ya. Bisa-bisanya jadi direktur rumah sakit. Kesehatan direktur sih. Memang ada penyakit lama. Gue udah tahu itu. Tapi masa iya dia kasih posisi direktur ke orang luar, terus dia taruh bayi Jie di mana? Pasti ada yang gak beres nih. Director, Qin Feng. Main-main sama kehidupan kota kayaknya lo keterusan deh. Tapi sebentar lagi, Pa Si Xiao Luo datang. Lo mau gimana ngatasinnya? Pak, kenapa sih harus kayak gini? Emang menurut lo,
Gue nggak pantas nerusin rumah sakit kita, kenapa harus dikasih ke orang luar? Gue kasih pengumuman resmi, mulai sekarang gue jadi direktur rumah sakit ini. Siapa setuju? Siapa nggak setuju? Gue nggak setuju. Gue cuma formalitas nanya doang. Masa lo semua serius banget sih? Ini tuh pengumuman. Pukin minta pendapat. Ada yang mau protes, langsung aja ke direktur. Tapi lo semua harus cepetan. Direktur mungkin sekarang udah naik motor, keluar kota. Ini surat pengangkatan, tapi cuma fotokopian. Mau lo sobek juga nggak bakal ngaruh. Ini. Gue sama Pak Hi, udah kerja di rumah sakit ini 25 tahun. Jadi wakil direktur aja 16 tahun. Lo tuh siapa? Dokter baru diangkat aja. Langsung jadi direktur kita. Iya, bener banget. Masih bau kencur, kerjaannya pasti nggak beres. Mau pimpin rumah sakit gimana coba? Kalau dia jadi direktur, rumah sakit ini pasti bangkrut. Direktur bener-bener udah gila? Ribut. Ribut apaan sih? Nggak suka sama gue? Kalau nggak suka ya silakan resign. Gue kasih tahu ya. Wakil direktur lah. Kepala bagian lah. Emang lo semua punya hak buat ribut di depan gue? Ini keputusan direktur. Dokter Bai itu anaknya direktur. Dia aja nggak protes. Lo ribut apaan? Gue ulang lagi. Mulai sekarang gue direktur. Gue mau pecat siapa aja terserah gue. Mending pada sopan deh sama gue. Gue nggak bakal kasih muka meski lo udah lama kerja di sini. Atau udah banyak berkontribusi. Keterlaluan. Mending resign aja. Jangan gegabah. Resign itu malah dia seneng. Sekarang cari kerja susah. Gaji di rumah sakit ini juga bagus. Lo udah tua. Kalau resign nggak bakal ada yang mau nerima. Mending diam aja di sini, hahaha. Lo kok jadi sombong banget sih? Dokter Bai, maksud lo apa ya? Gue nggak bisa pura-pura nggak denger. Hari ini yang duduk di sini, semua inti rumah sakit. Lo baru jadi direktur. Udah nganggep mereka nggak penting. Bokap gue memang kasih lo jadi direktur. Tapi nggak suruh lo jadi nggak sopan gini kan? Bener tuh, sombong banget. Iya, setuju. Sombong banget. Dokter Bai, menurut lo gimana? Kalau lo juga nggak setuju, kita bareng-bareng lawan dia. Biar rumah sakit nggak bisa jalan, kecuali dia mundur. Harusnya anak yang ngurusin orang tua. Kalau direktur benar-benar pensiun, mestinya dokter Bai yang gantiin. Kenapa harus lo? Gue dukung Dokter Bai jadi direktur. Gue juga dukung, biar dokter Bai aja yang jadi direktur. Dokter Bai, tinggal nunggu lo ngomong aja. Serahin jabatan direktur. Lo nggak pantas duduk di posisi ini. Q serahin? Rezeki nomplok kayak gitu jatuh ke gue. Kenapa harus gue serahin? Kalau gue nggak mau serahin, lo mau ngapain? Nggak serahin? Oke. Gue bakal ajak semua dokter resign, terus langsung bikin rumah sakit baru. Tanah rumah sakit ini milik pemerintah, nanti lo nggak punya apa-apa. Dan, lo nggak bakal bisa jalankan rumah sakit, nggak bisa bayar sewa tanah pemerintah, akhirnya lo malah punya utang banyak. Serem juga ya. Lo beneran mau kayak gitu? Iya, emang harus gitu. Biar dia serahin. Serahin. Qin Feng, gue tanya lo sekali lagi, mau serahin atau enggak? Oke deh. Kayaknya gue nggak punya pilihan lain. Kalau gue nggak serahin, lo semua bakal bikin gue bangkrut, punya utang segunung. Bener enggak? Painter. Ini surat pengangkatan direktur. Asli. Kok lo nggak sombong lagi? Di atas ada tanda tangannya, jadi agak ribet. Santai aja, nanti kita ke notaris. Bikin surat baru aja. Iya, nanti lo tinggal ikutin aja, denger nggak? Kenapa lo nggak tanda tangan? Nggak tanda tangan malah bagus. Kita jadi nggak usah repot ke notaris. Tadinya sih, gue mau tanda tangan abis rapat. Nggak nyangka mereka pada heboh banget. Udah deh, gue nggak mau jadi direktur. Serem banget. Terus lo masih ngapain di sini? Cepetan keluar. Ini rapat manajemen, bukan tempat lo. Oke. Gue keluar, puas kan? Ambil air mineral boleh kan? Orang aneh banget sih. Nih, direktur, tanda tangan aja. Oke. Tanda tangan. Minang. Gue beneran kira, lo mau jadi direktur beneran. Jadi pimpinan gitu, kerjaannya banyak banget. Ribet. Karena lo nggak bikin gue kecewa,
Gue kasih tahu nih ya, Siu Luo sebentar lagi mau ke Binzhou. Akhir-akhir ini jangan sering ketemu cewek lain, jangan salahin gue kalau nggak gue ingetin. Qin Feng, Rong Feng. Udah selesai keliling ruang rawat belum? Malah nongkrong di sini. Kalau lo kayak gini lagi, gue pecat lo langsung. Langsung jalan sekarang. Lo jangan sering-sering deketin Qin Feng lah. Dia tuh orangnya licik banget. Dia. Emang bukan gitu? Dia manfaatin bokap gue buat ngerebut posisi direktur. Terus di depan semua orang, dia malah pamer kekuasaan. Sok berlagak banget. Gue dulu sempet nganggap dia keren. Tapi sekarang gue pikir-pikir, ternyata dia cuma orang gak punya malu. Lo ketawa apaan? Emang Direktur Bai beneran mikir, lo bisa duduk di kursi direktur. Itu murni karena usaha lo sendiri? Kalau bukan karena gue, emang siapa lagi? Cewek baru umur 20-an, baru lulus juga belum lama. Di rumah sakit ini, lo juga bisa langsung jadi pegawai. Tetap gara-gara bokap lo. Lo pernah kepikiran gak kalau bokap lo langsung angkat lo jadi direktur? Bakal banyak yang gak terima tahu. Rumah sakit ini emang gak gede-gede amat, tapi di dalamnya ada banyak kelompok dan relasi. Cuma modal lo doang. Emang bisa ngatur semuanya? Kalau Qin Feng gak bikin ribut kayak gini, ngacak-ngacak semua konek. Menurut lo bisa duduk di posisi itu, dan diakui sama semua orang? Lo kira dia ngelakuin itu buat siapa? Mulai sekarang gue jadi direktur. Gue mau pecat siapa aja, terserah gue. Dokter Bai anaknya direktur, dia aja nggak protes. Lo semua ribut apaan sih? Qin Feng, lo tuh jangan terlalu besar kepala gitu deh. Gue dukung Dokter Bai jadi direktur. Gue juga dukung. Lo kok nggak tanda tangan sih? Jadi maksud lo, semua yang dia lakuin, itu buat gue? Kalau bukan, buat siapa lagi? Nolongin orang itu. Kadang lebih susah daripada ngadepin orangnya sendiri. Lo kok datang ke sini? Lo, selain manggil gue Bu Bos, nggak bisa manggil yang lain gitu? Gue bawain makan siang buat lo. Ayo makan selagi masih hangat. Wah, lengkap banget. Lo sengaja bawain buat gue? Repot banget sih. Apaan sih? Gue emang mau jualan, sekalian lewat aja. Kenapa emang? Nggak ada selera makan, ya? Ah, enggak kok. Gue cuma terharu banget. Nggak nyangka gue, Qin Feng, suatu hari bisa terharu gara-gara sebungkus nasi. Ayo cobain, dong. Enak. Wah, lengkap banget. Makasih ya. Syukurlah. Gue sempat khawatir nggak cocok sama selera lo. Cocok banget. Jadi, mulai sekarang. Du bolet bawang tia Paris? Tentu aja. Killian. Direktur, kok lo datang ke sini? Directure. Docteur Bai? Sekarang lo udah jadi direktur? Ya, hebat banget. Masih muda udah sukses. Iya dong. Oh iya? Gue kesini buat bawain makan siang buat Qin Feng. Sekarang jam istirahat siang, nggak ganggu kerja kalian kan? Qin Feng, harusnya dipanggil Dokter Qin ya? Nggak ganggu kok. Qin Feng. Gue duluan, ya? Ok. Qin Feng. Beneran bakal suka sama orang kayak gue nggak, ya? Ronda di ruang pasien udah selesai. Catatan juga udah gue bikin. Silakan direktur cek dulu. Gue udah maafin lo. Maafin gue apaan? Ya yang waktu itu. Ya udah deh. Direktur ada instruksi lain? Akhir-akhir ini, kayaknya lo deket banget sama keluarga pasien. Sampai makan makanan yang mereka bawa. Cuma sebungkus nasi doang. Nggak termasuk suap kan? Ya nggak sih. Tapi lo tahu nggak, kalau cewek bawain makanan buat cowok, itu artinya bukan sekedar nasi kotak. How? Serius? Kan keluarga pasien cuma mau ngucapin makasih. Jadi bawain nasi kotak aja. Emang ada arti lain? Lo pura-pura nggak ngerti ya?
Udah jadi direktur. Harusnya lebih dewasa dikit. Gue tuh kesel gara-gara lo. Cuma sebungkus nasi kotak doang. Ngapain sih heboh banget? Lo tuh bego ya? Orang itu suka sama lo nggak nyadar apa? Gue udah nyadar kok. Lo. Sekarang jangan dikit-dikit, langsung banting barang. Lo kan udah tahu, orang itu suka sama lo. Kenapa? Masih makan nasi kotaknya dia? Udah diambil, kalau nggak dimakan. Sayang banget kan buang-buang. Tapi lo gitu nanti orangnya jadi salah paham. Lagian rumah sakit kita kan ada kantin. Kantin rumah sakit itu, gue bener-bener nggak bisa makan. Lagi pola, si bapak kantin itu, dia tuh punya ambeien. Tiap siang, sambil masak, sambil garuk-garuk pantat. Pokoknya gue, bener-bener nggak nafsu makan di sana. Ya udah gue bikinin resep. Gue cariin buat lo. Koki yang masak enak, dan nggak punya ambeien. Mulai sekarang lo kumabol makan di kantin. Nggak boleh makan nasi kotak dari orang lain, dengar nggak? Kok lo galak banget sih? Emang galak. Gue nggak bisa nurutin maunya lo terus. Rumah lo di pinggir pantai ya? Ngurusin orang mulu. Lo. Kok lo nangis? Nanti orang luar denga. Dikira gue ngebully lo. Lo emang suka ngebully gue. Gue nggak mau ngomong sama lo lagi. 3 hari lagi. Tiket konser Suyiman. Kalau nggak datang ya buang aja. Hutang cinta di hidup ini. Kayaknya nggak bakal lunas deh. Kakak Kapar, akhir-akhir ini lo kenapa sih? Lagi bad mood ya? Enggak, Jangan-jangan. Lo belum nembak Pak Kim? Kakak Kapar. Gue orangnya blak-blakan, jadi jangan baper ya. Kayak Pak Kim gitu. Pasti banyak cewek di sekelilingnya. Kalau lo mau jadi beda, harus berani ambil. langkah duluan. Langkah duluan gimana? Misalnya langkah pertama. Lo harus bikin nasi jadi nasi goreng dulu. Kalau gitu Kin Feng, nanti mikirnya, gue cewek gampang dong. Walaupun gue udah punya anak. Tapi gue juga nggak mau Kin Feng mikir gitu tentang gue. Kakak Kapar, jelas lo nggak boleh terlalu to the point. Lo bisa cari alasan. Cari alasan? Contohnya nih. You injit di Bukit Tauhua. 3 hari lagi ada festival Bangga Persik. Di sana pemandangannya cakep banget. Cocok banget buat camping. Nah lo bisa ajak Pak Kin. Nanti malamnya. Gue nggak perlu jelasin lagi deh. Kakak ipar pasti ngerti kan? Tapi gue beneran cocok nggak sih sama Kin Feng? Mungkin Dokter Bai lebih cocok. Statusnya juga lebih. Kakak Kapar, lo jangan minder gitu. Gue emang nggak begitu kenal Pak Kin. Tapi dari caranya, cewek yang bisa cocok sama dia, nggak banyak. Walaupun lawan lo, direktur sekalipun. Di mata Pak Kin, status sosial kalian, nggak ada bedanya. Gue beneran bisa nggak sih? Cinta itu, yang penekat kelaparan. Yang nekat kekenyangan. Bisa nggak bisa? Tergantung lo sendiri. Nasi goreng, nasi goreng. Gue paham sekarang. Nasi goreng. Xiao Chiang, lihat deh kakak bawain apa buat lo. Tent. Pasien di tempat tidur ini mana ya? Lo belum tahu ya, pasien di tempat tidur ini meninggal tadi malam. Meninggal? Iya, masih kecil banget, kasihan banget. Suster kakak sakit nggak ya? Nggak sakit kok. Makasih ya suster kakak. Ini tempat tidur lo. Xiao Mei, lo ngapain berdiri di situ? Nggak apa-apa kok. Kebetulan banget. Lo jago banget. Kerja di rumah sakit gede. Kenapa masih ada yang meninggal? Maksud lo Xiao Changnya? Ayah. Walaupun gue lumayan jago. Tapi gue bukan Tuhan.
Anak itu dari lahir jantungnya cacat. Gue udah beberapa kali narik dia dari kematian. Tadi pagi, giliran donor jantung dari rumah sakit pusat. Pas banget buat dia. Sayangnya dia nggak kuat bertahan. Jadi gagal total ya? Ayah. Kalau tadi malam, dia bisa bertahan. Hari ini bisa operasi. Transplantasi jantung. Nasib emang suka nggak jelas. Lo sedih banget nggak? Enggak. Nggak. Harus tetap kuat. Kedeng. Lebih baik luapin perasaan. Kalau dipendam, bisa sakit sendiri. Tetap kuat? Ngaco aja. Lo lupa gue kerja apa? Gue tuh pembunuh bayaran. Pembunuh ranking 9 di daftar gelap. Terus kenapa lo resign? Jadi suster udah bosen? Mau coba hal lain? Atau balik lagi ke kerjaan lama? Buat suster cantik. Oh iya. Ada orang, titipin barang buat lo. Barang apa? Coba tangan lo sini. Ini barang peninggalan anak itu. Nancy, tolong lo hibur Xiao Mei baik-baik. Gue yang hibur dia. Lo nggak keberatan? Keberatan apaan? Ini kan tanggung jawab gue sebagai direktur, harus perhati kesehatan mental semua staf medis. Gue serahin ke lo. Sayangnya dia nggak berhasil bertahan. Memang seharusnya begitu. Soalnya gue masih punya utang budi sama. Utang budi sama gue? Karena lo batalin perintah buat ngejar gue. Masa gue nggak punya utang budi sama lo? Gue kira lo udah lupa. Gue tuh orangnya, nggak suka punya utang budi sama orang lain. Gue bisa kabulin satu permintaan lo. Utang budi dari ketua utama Kian Kundian. Wah, gue harus mikir-mikir dulu nih. Gimana kalau lo traktir gue makan dulu? Boleh banget. Gue tahu ada satu tempat, Tapi gue nggak makan nasi goreng. Lo udah balik. Pewahan lapar ku shalua. Lo panik kenapa sih? Gue serem banget ya. Bangun, deh. Kenapa lo pulang lebih cepat? Kenapa lo nggak senang gue balik? Bawahan mana berani? Lo nggak berani? Menurut gue sih lo lumayan berani. Soalnya udah 2 kali gue kasih tugas. Lo nggak pernah laksanain. Giu. Gue cuma nunggu waktu yang pas. Masih aja bohong sama gue. Siu Luo, tolong ampuni gue. Lo nggak bisa bunuh Qin Feng. Gue paham kok. Soalnya dulu dia emang jagoan nomor 1 di Tianbang. Gue juga nggak ngarep lo berhasil. Iya sih. Gue emang bukan tandingannya. Qin Feng bisa gue urus sendiri. Tapi yang di sekitarnya itu, lo juga nggak bisa beresin? Giu. Terus buat apa gue butuh lo? Zaya Luo. Tolong lepaskan gue. Lepasin lo, maksud lo apa? Gue mau keluar dari organisasi. Lo lupa sama cara gue? Enggak. Gue tahu lo kuat banget. Tapi selama ini, gue udah lakuin banyak hal buat lo. Gue nggak pernah minta apa-apa sama lo. Ini pertama kalinya gue minta sama lo. Izinin gue pergi. Gue cuma mau hidup sesuai keinginan gue. Lo tahu nggak? Keluar dari organisasi, artinya apa? Bakal jadi buronan nomor 1 di Anbang. Seumur hidup diburu. Sampai mati. Udah tahu tapi masih mau pergi? Gue udah bulat tekad.
Di dunia ini nggak ada obat penyesalan. Gue paham. Gue cuma mohon Siu Luo bisa kabulin. Satu lagi mau ninggalin gue. Sialan. Karena lo udah lama sama gue. Gue bisa kasih kesempatan buat bertahan hidup. Jalur energi gue udah rusak? Gimana bisa lolos dari kejaran? Ini kesempatan yang lo kasih ke gue? Gue emang mau kasih lo kesempatan. Tapi lo udah nghianatin gue. Itu hukuman buat mulai sekarang. Dalam 3 hari ke depan. Lo bakal jadi buronan nomor 1 di Anbang. Kalau lo bisa bertahan hidup dengan kondisi kayak gini, selamat ya. Lo bisa jadi cewek biasa. Bisa cari cowok biasa, nikah, punya anak. Hidup sederhana. Lagi pula. Zeleng atasan bawahan. Gue sama lo juga ada rasa keluarga. Gue kasih lo waktu 3 menit lagi. Silakan kabur. 3 menit lagi. Perburuan resmi dimulai. Gue bakal hidup sebaik mungkin. Semoga saja. Salam hormat untuk Shilua. Mulai sekarang. Kea dan bunuh Manyang yang ada di peringkat 9. Mau hidup atau mati, terserah. Itu Siu Luo. Seorang dokter. Seorang ibu yang bawa anak. Qin Feng. Selera lo emang unik banget. Kalau gitu, biarin aja mereka jadi yang terakhir. Santai aja, nikmatin pelan-pelan. Sini. Ngapain bikin banyak banget gini? Gue nggak bakal habis makan. Gue tahu kok lo capek banget. Cepetan makan ya. Oh. Mama, kapan tanya ke Om Qin Feng? Nanti setelah beres jualan, Mama tanya ya. Ayah, aku pengen banget cepat. Om Qin Feng mau apa nggak sih? Om Qin Feng mau apa nggak sih? Oke, sana main dulu. Mas, boleh gabung meja nggak? Tentu aja. Director. Kok nggak nyambut gue sih? Enggak, sambut banget. Cuma nggak nyangka di tempat kayak gini, bisa ketemu lo. Sini duduk. Ayo. Pantesan lo nggak makan nasi kotak rumah sakit. Skill masak lo jago banget sih. Qin Feng, cepetan cobain resep baru gue. Direktur Bai. Miss Fang, masakan lo enak banget. Direktur Bai, gimana lo bisa nemuin tempat gue? Tentu aja Qin Feng yang suruh gue ke sini. Cobain masakan lo dong. Gue nggak pernah suruh lo ke sini. Kapan gue suruh lo? Mungkin lo sibuk jadi lupa. Hari ini capek banget sih. Sini makan daging bayar tambah tenaga. Biar gue sendiri aja. Miss Fang, bukannya lo sibuk bisnis? Ngapain berdiri di situ? Direktur Bai sama Dr. Qin. Sekarang hubungan mereka apa sih? Kita tuh apa sih? Masa lo nggak bisa lihat sendiri? Gue cobain masakan ini ya. Lo mau cobain yang ini nggak? Emang nggak kelihatan jelas sih. Qin Feng emang orangnya gitu, bukan malu kok. Biasanya nggak kayak gitu. Bener nggak? Dr. Qin. Lusa di Gunung Tauhua ada festival bunga persik. Pemandangannya bagus banget. Gimana kalau kita camping bareng? Camping ya, kedengarannya seru juga sih. Nggak boleh. Qin Feng, lo nggak boleh ikut. Kenapa nggak boleh? Boleh minta penjelasan dari Direktur Bai? Karena lusa Qin Feng kerja. Lusa dia kerja. Qin Feng itu dokter paling handal di rumah sakit kita. Nggak bisa cuti. Tapi setahu gue lusa, Dr. Qin kayaknya libur deh. Ah iya. Gue juga inget lusa gue libur kok. Lo. Jadi mau pergi nggak? Sampai jadwal piket aja diperhatiin. Bener-bener licik. Padahal perempuan ini, anaknya udah gede gini, tapi mukanya masih oke juga. Badan juga masih terawat. Lagian, siapa tahu Qin Feng suka yang kayak gitu.
Kalau gitu gue jadi. Kalau soal cinta, Semua orang bisa bersaing. Miss B. Gue nggak bakal mundur cuma gara-gara lo masih muda dan cantik. Cewek emang ribet, pengen kabur. Qin Feng. Lo belum jawab gue. Mau pergi apa enggak? You. Qin Feng, lo nggak boleh ikut. Lo udah janji sama gue. Lusa mau nonton konser Su Yemen. Gue belum janji kok. Nggak, lo udah janji. Qin Feng belum janjikan. Kalau gitu kita ke Gunung Taohua aja. Lo nggak tahu urutannya? Dia duluan janji sama gue buat nonton konser. Nggak bakal ke tempat lo. Apa Gunung Taohua segala? Barusan jelas-jelas dibilang. Dia belum janji sama lo. Kenapa malah ke tempat lo duluan? Dia juga belum janji sama lo kok. Nonton konser. Ke Gunung Taohua. Nonton konser. Ku Ganang Taohua. Nonton konser. Lepasin dong. Sekarang harus janji sama gue. Lo subjektif banget sih. Dia nggak bakal janji. Dan nggak akan pernah pergi sama lo. Ke Gunung Taohua apalah ITU. Dia mau pergi sama gue nonton konser Su Yemen. Datingnya cepet banget. Terus dia udah bilang belum? Belum bilang. Kalau gitu dia bisa aja. Stop dulu. Satpol PP dateng. Satpol PP apaan? Orangnya mana? Lihat baik-baik. Dia kabur ke arah sini. pelan-pelan ngomongnya. Ini Meiniang peringkat 9. Bukan cewek biasa. Hati-hati ya. Si Uluo udah bikin semua uratnya putus. Nggak ada senjata sama sekali. Sekarang dia luka parah. Malah mungkin kalah sama cewek kecil. Meiniang itu salah satu cewek paling cantik di daftar gelap. Nanti jangan buru-buru bunuh. Abis kita berdua puas dulu, baru eksekusi. Gitu aja ya. Hulang. Meiniang. Lama nggak ketemu. Cuma setahun kok. Nggak lama juga. Lo. Kenapa lo khianatin si Uluo? Gue nggak nghianatin dia. Lo ninggalin dia. Itu udah khianatin. Gue bener-bener nggak tega. Bunuh lo. Jadi, lo bakal lepasin gue? Nggak bisa juga. Walaupun gue suka banget sama lo. Tapi perintah si Uluo, gue nggak berani lawan. Bukannya cuma gara-gara. Dia peringkat 1 daftar gelap. Sedangkan lo. Kuma peringkat 4? Kekuatan si Uluo. Di atas daftar gelap dan daftar terang. Dia udah masuk tingkat dewa. Dulu yang peringkat 1 daftar terang. Di depan dia. Cuma bisa sujud. Di dunia ini. Gak ada yang bisa selamatin lo. Maaf ya. Gue harus bunuh lo. Dengan tangan gue sendiri. Cinta gue. Peringkat 4 daftar gelap. Cuma gitu doang. Banyak bacot. Ekspresi lo bagus banget. Lihat deh ekspresi lo ini. Ada tuh rasa kayak orang yang ngerasa udah sukses, percaya diri. Bangga banget gitu. Bukan lo, kan? Ekspresi lo yang satu di depan satu di belakang. Bener-bener lucu parah deh. Katanya lo cinta sama gue. Kenapa harus nyiksa gue begini? Kenapa nggak bunuh gue aja sekalian? Gue cuma pengen ninggalin kenangan. Kalau lo emang bener-bener pengen mati. Ya udah, gue bunuh lo sekarang. Ayo, lakuin aja.
Tunggu bentar, kenapa? Gue punya rahasia. Udah gue simpen lama banget. Selalu pengen gue ceritain ke lo. Sebenarnya, gue juga suka sama lo. Dari 8 tahun lalu. Waktu gue baru masuk Unmen. Lo yang jagain gue selama setahun penuh. Baru setelah itu gue bisa mulai terbiasa. Lo itu penolong gue. Udah telat. Kenapa baru sekarang ngomong kayak gini? Meskipun lo udah ngomong sekarang, gue tetap gak bisa lepasin lo. Soalnya gak ada orang yang berani lawan keputusan si Uluo. Enggak. Gue enggak minta hidup. Gue cuma pengen sebelum mati, lo bisa cium gue sekali aja. Boleh nggak? Sekarang permintaan terakhir lo. Udah gue kabulin. Selanjutnya gue bakal Mei Niang. Lo ngapain? Lip balm racikan rahasia gue. Gimana rasanya? Beracun banget lo. Qin Feng, semoga gue masih bisa ketemu lo sekali lagi buat terakhir kalinya. Qin Feng mana? Bukannya lo yang bikin dia kabur. Emang lo yang bikin dia kabur? Ya, lo juga nggak jauh beda lah. Udah deh, nggak usah nunggu lagi. Ayo pulang, tutup lapak aja. Lo, Miss Feng, bukan gue mau nasehatin lo. Lo kan udah pernah nikah. Qin Feng ITU. Cowok muda ya, bersih banget. Kalian berdua emang nggak cocok. Pernah nikah? Emang kenapa? Gue tuh janda, sekarang gue si Legion. Siapa bilang udah pernah nikah, nggak bisa cari cowok lagi? Tapi lo udah punya anak. Punya anak? Emang kenapa? Gue bisa cari duit buat biayain dia. Gue nggak bakal bikin dia jadi beban buat Qin Feng. Dia bikin anak kandung Qin Feng. Lo paham gak? Qin Feng nggak bakal peduli kok. Dia pasti bakal. Sayang sama keke kayak anak sendiri. Legion. Kalau dia emang mau, gue bisa lahirkan anak lagi buat dia. Lo. Gue kan kepala panti. Tiap hari gue bareng Qin Feng. Gue deket sama dia, kesempatan duluan dong. Maaf ya, tiap Qin Feng pulang kerja, dia pasti makan di tempat gue. Qin Feng gak bakal ikut lo ke festival Gunung Taohua. Dia cuma bakal ikut gue nonton konser Su Yiman. Nonton Su Yiman. Su Yiman apaan sih? Dia kan cowok. Belum tentu suka Suyiman. Dengerin deh. Masih ada cowok di musim panas kayak gini yang gak suka Su Yiman? Masih ada nasi goreng gak? Su Yiman. Feng Shui. Gue gak salah lihat kan? Gue juga fans beratnya Yiman. Cuma sejak punya anak, udah gak bisa ngefans lagi. Kalian kenal gue? Lo beneran Su Yiman asli? Iya dong. Lusa gue Konza di Binsu. baru selesai latihan lagu, terus pengen keluar cari cemilan malam. Lo kan orang terkenal banget. Kok bisa datang ke tempat kayak gini? Lagian gak bawa bodyguard atau apalah. Kalau ketemu orang jahat gimana? Makanan di hot, gue udah bosen banget. Lagian, warung kecil ini direkomendasiin sama temen gue yang penting banget. Temen lo yang rekomendasi? Tempat kayak gini ternyata pernah dikunjungi temen lo, dia sampai rekomendasi. Lo datang langsung ke sini? Iya, dia sering banget ke sini. Beji. Abis ini gak bakal remehin warung kecil gue lagi kan? Tunggu sebentar. Gue bikinin makanan buat lo. Gue juga mau. Masa buat idol? Itu kehormatan seumur hidup gue. Enak banget. Ngomong-ngomong, pas gue datang tadi, gue lihat kalian lagi ribut gara-gara cowok. Gue penasaran banget, siapa sih yang punya daya tarik segitu besar? Sampai kalian berdua, cewek cantik begini, bisa ribut gara-gara dia? Mau lari. Kemana? Kalian juga datang? Mei Niang, cukup sampai sini aja. Kita bukan orang bodoh kayak anak Shinjidao. Jangan coba-coba ngelawan lagi. Itu cuma bakal bikin lo makin sakit. Gue cuma pengen hidup. Salah nggak sih? Anak-anak keling. Dunia ini emang kejam. Yang salah itu dunia? Bukan lo.
Gue mohon banget. Boleh nggak kasih gue waktu hidup lebih lama? 3 jam. 2 jam aja. Ada gunanya nggak sih? Gue cuma pengen ketemu seseorang. Buat terakhir kali. Sekali aja, itu udah cukup. Adik kecil, lo nggak apa-apa kan? Papa mama lo mana? Papa mama gue malah ngusir gue. Gue tahu satu tempat. Di sana banyak nasibnya kayak kita. Gue ajak lo ke sana. Mau nggak? Mau. Kakak, nama lo siapa? Nama gue Qin Feng. Maaf ya, Mei Niang. Kita semua nggak bisa lawan kehendak Xiu Luo. Kalau dia tahu, kita ngelepas lo pergi. Seluruh kelompok Anbang, kayaknya udah nggak punya alasan buat ada lagi. Gue beneran nggak bohong sama kalian. Gue tahu gue pasti bakal mati. Gue cuma pengen ketemu seseorang. Buat terakhir kali. Keinginan sesimpel itu, emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Selamat tinggal. Gue beneran pengen banget ketemu kakak Qin Feng. Lau Gui. Ada apa? Gue, ranking 2 Anbang. Malakina serang tiba-tiba ini. Lo kelihatan lemah banget. Nggak kayak lo biasanya. Kakak Qin Feng. Gue lagi mimpi ya? Atau jangan-jangan keinginan gue? Baru aja. Didengar sama Tuhan? Kalau enggak, kenapa lo bisa muncul dari langit buat selamatin gue? Apaan sih Tuhan dengar? Soalnya gue telpon lo nggak angkat, jadi gue curiga lo kenapa-kenapa. Ternyata, lo sama sekali nggak ngerti romantis. Udah mau mati begini, masih mikirin romantis segala. Gue antar lo balik buat berobat. Lo. Ketua Kuil Qian Kun, Feng Ling Tianxia. Feng Ling Tianxia, nama yang jadul banget. Dulu gue pikir nama kayak gitu kedengeran keren sih. Sekarang malah Teresa kekanak-kanakan. Dikit-dikit harus punya julukan, kayak pengen nunjukin diri paling hebat gitu. Kekuatan lo emang gak diragukan lagi. Sekarang Mei Niang, jadi buronan nomor 1 di daftar gelap. Karena gue ketemu, gue nggak mungkin ngelepasin lo gitu aja. Dulu bukannya gue juga buronan nomor 1 daftar gelap kalian. Kalian beda, juga nggak bisa ngapa-ngapain gue. Kami emang nggak bisa ngalahin lo. Jadi, sekarang lo langsung di bawah syura, langsung ditangani, nggak masuk daftar buronan lagi. Terus kalian nunggu apa lagi? Qin Feng, meskipun kami nggak sekuat lo, tapi kami berdua, 1 peringkat 2 di daftar gelap. Cuma di bawah syura, dan lo di atas kami. Kalau kami kerja sama, belum tentu lo bisa lolos tanpa luka. Kak Qin Feng. Bisa ketemu lo aja? Gue udah seneng banget. Lo nggak tahu? Sekarang, 5 besar daftar gelap. Udah beda banget dari dulu. Dan lo, setahun lalu, setelah bubarin Qian Kun Dian, udah nggak latihan lagi. Gue nggak mau lo kenapa-kenapa. Mendingan lo pergi sekarang. Siapa bilang setahun ini? Gue nggak latihan? Gue selalu ngawasin lo. Selain kerja, lo cuma tidur doang kan? Setahun ini, setiap saat, gue tetap latihan. Latihan itu, nggak harus ngelatih fisik doang. Latihan hati juga latihan. 2 anak kecil ini, nggak gue anggap sama sekali. Lau gue. Mau lawan? Maulah. Ini soal harga diri. Ayo. Lo ternyata juga udah masuk tingkat dewa. Apa itu tingkat dewa? Gue nggak ngerti. Lo ngomong apa? Kayaknya di dunia ini cuma Syura yang bisa ngalahin lo. Kami. Memang cupu banget. Udah tahu cupu, masih aja bikin daftar gelap, daftar elit. Di dunia kayak gini, di atas langit masih ada langit. Mungkin di mata gue ada sedikit kemampuan, tapi di mata para master tersembunyi, gue cuma anak kecil lucu. Jangan ngerasa punya kemampuan, terus ngerasa nggak terkalahkan. Gue kasih tahu, di dunia para ahli, harus tahu diri. Lo bener juga. Kami udah sadar diri. Gak bisa goyangin lo yang kayak gunung. Jadi, tolong kasih kami akhir yang cepat. Sekarang gue dokter. Kerjaan gue nyelamatin orang, bukan ngebunuh. Kalau lo pergi gitu aja, kami cuma jadi orang gagal yang gak berguna. Syura juga gak bakal maafin kami. Daripada mati di tangan Syura, mending mati di tangan lo. Iya juga sih. Feng Jiu suka banget ngelukain orang pelan-pelan sampai mati. Tapi sekarang gue cuma mau nyelamatin orang. Jadi gimana dong? Gue kasih kalian jalan keluar. Silakan. Kayak gue keluar dari daftar gelap. Tinggalin Syura. Kalau kami kabur dari Syura, kami bakal kayak lo, dikejar-kejar tanpa henti. Akibatnya nggak kebayang. Syura sehebat apapun. Dia juga cuma 1 orang. Kalau semua daftar gelap pada bubar, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Makasih.
Ternyata lukanya parah banget. Feng Zhou. Kali ini lo, benar keterlaluan. Akhirnya masih bisa selamat. Kayaknya buat nyelamatin siap ngabisin banyak tenaga juga. Kak Qin Feng. Jangan tinggalin gue. Gue di sini. Kenapa harus ninggalin gue? Gue nggak mau belajar bela diri. Gue juga nggak mau ngebunuh orang. Gue cuma pengen bareng sama lo. Tuan muda, ada perintah? Tolong jaga adik gue sebentar. Gue mau ikut guru keliling keluar kota. Nanti lo harus ajarin dia gimana caranya bertahan hidup di dunia kayak gini. Siap, Tuan muda. Nanti lo harus jaga diri baik-baik. Kak Qin Feng, jangan tinggalin gue. Maaf ya, Xiao Mei. Dulu gue sibuk banget, nggak bisa jagain lo. Lagian dunia ini kejam, gue juga nggak bisa jaga lo seumur hidup. Makanya gue biarin lo belajar cara melindungi diri sendiri. Sekarang kelihatannya gue yang salah. Qin Feng. Qin Feng. Xiao Mei. Kenapa dia bisa sampai kayak gini sih? Dia abis kecelakaan mobil parah. Untungnya nggak ada bahaya besar. Siakerlah. Paiji. Yuk kita keluar dulu. Biar dia istirahat. Kira, saingan gue itu Fang Shui. Ternyata Xiao Mei ya? Enggak. Qin Feng itu, cowok yang lembut banget. Dia baik ke semua orang. Mungkin di hatinya. Gue, Fang Shui, bahkan Xiao Mei atau pasien-pasiennya, semua sama aja. Sama-sama butuh kelembutan dan perhatian. Nggak ada yang spesial. Kayaknya kita semua, mulai dari garis start yang sama. Gue pasti bakal berusaha lebih keras. Udah bangun? Minum air dulu. Kalian berdua nggak ada kerjaannya? Ngapain jagain? Di sini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya. Xiao Mei kena masalah. Besok gue juga nggak mood buat nemenin kalian nonton. Aduh. Konser di Bukit Tau Hua besok. Kita semua nggak usah dateng deh. Serius? Wah, syukur banget. Kalian berdua tuh, gimana cara saling meyakinkan? Untung ada teman yang ngasih saran. Sekarang kita berdua, jadi lebih lega. Iya, bener. Gue nggak mau gara-gara lo, lumayan oke. Bikin lo ngerasa, kita tuh kayak ngejar-ngejar lo. Lo jangan ngejar-ngejar gitu. Teman kalian itu, kayaknya keren juga. Bisa bikin kalian berdua berubah pikiran. Terus lo? Pengen kenalan nggak? Udahlah. Gue nggak tertarik. Lo kak, nggak ada rasa penasaran sih? Gue bilang ya, teman gue ini benar-benar hebat banget, dan dia juga terkenal banget. Dia sama gue, nggak ada hubungan apa-apa juga. Lo, Qin Feng. Berani nggak taruhan sama gue? Emang apa yang mau dipertaruhkan? Lo nggak bisa kerja sama dikit sama gue? Ya udah deh. Taruhan apa? Taruhan gini, abis lo ketemu temen gue, pasti lo bakal kaget banget. Emang dia hebatnya di mana? Lo berhasil bikin gue penasaran. Besok, dia ngajak kita makan bareng. Dia suruh kita ajak lo juga. Jadi gue pengen banget ketemu dan lihat sendiri gimana dia bisa bikin gue kaget banget. Kalian berdua kenal sejak kapan? Teman sekaya ini. Rumahnya gue lihat, kayaknya mahal banget. Nanti ketemu teman gue, harus jaga sikap ya. Jangan bikin malu kita. Baiji bener tuh. Nanti. Seberapa heboh pun lo, tetap harus tahan diri. Kalian berdua ini misterius banget. Kayak mau ketemu orang penting aja. Ayolah. Ketok pintunya, biar gue lihat sendiri. Yuk. Ini nih, teman cowok yang kita. Omanjun Teddy. Qin Feng. Jangan melototin orang gitu. Nggak sopan tau. Maafin dia ya. Soalnya ketemu cewek idola langsung. Siapa sih yang nggak bengong? Oh.
Gue belum kenalin ya. Namanya Qin Feng. Lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Feng Chiu. Kalian udah saling kenal? Udah, masuk aja yuk. Qin Feng. Sebenarnya ada apa sih sekarang? Lo beneran nggak kangen sama gue? Kanchan. Terus kenapa nggak cari gue duluan? Karena gue takut kalau gue nemuin lo, gue bakal makin kangen. Lo tahu nggak? Selama lo nggak ada, gue tuh tersiksa banget. Sekarang akhirnya lo balik lagi. Jangan sampai kita pisah lagi ya, boleh? Suruh mereka berdua keluar dulu. Baru kita bahas yang dulu-dulu, Po. Atau, mendingan kita cabut aja dulu. Gue juga mikir gitu. Ada apa sih? Nggak. Engine-nya? Jangan pergi dong. Pertemuan kita Perlu Zaxilo. Kita beneran nggak tahu kalau kalian udah kenal lama. Makanya, mending kita nggak ganggu kalian deh. Boleh kita pergi? Ternyata lo punya satu lagi, identitas sebagai artis terkenal. Gue sama sekali nggak tahu. Salah lo sendiri. Soalnya lo nggak pernah peduli soal beginian. Tapi itu juga bagian dari pesona lo sih. Suruh mereka pergi. Nggak mau. Ku, Zuza en kumpulin semua orang. Masa gampang banget, biarin mereka pergi. Tapi urusan kita berdua, nggak perlu libatin orang lain. Mereka bukan orang asing kok. Yang satu dokter, yang satu janda jual nasi goreng. Qin Feng. Lo ninggalin gue. Cuma buat nongkrong sama cewek-cewek rendahan kayak gini? Su Yuman, meski lo artis terkenal, Yu sama Feng Shui, nggak pernah ngerasa status lo itu lebih tinggi dari kita. Tolong jangan remehin kita. Kalau tujuan lo cuma buat ngejatuhin kita di depan Qin Feng, biar lo kelihatan lebih oke, itu salah besar. Feng Shui, udah jangan ngomong. Gue mau ngomong. Gue nggak tahu lo sama Qin Feng dulu ada masalah apa, tapi kalau dia lebih milih sama kita, yang katanya cewek rendahan, daripada sama lo, itu berarti lo bahkan nggak selevel sama kita. Tenang dulu. Kenapa? Lo kasihan sama dua cewek gebetan lo itu? Bukan. Mereka cuma teman biasa kok. Cuma teman? Lo masih berani bohong sama gue? Lo berani sumpah di depan Tuhan? Dua cewek itu emang gak ada perasaan lain selain teman biasa sama lo? 3 tahun yang lalu, di hari kita nikah, lo malah kabur. Bikin gue jadi bahan ketawaan orang. Sekarang lo malah di belakang gue, main-main sama cewek lain. Qin Feng, gue mau lo kasih gue satu alasan. Nggak ada alasan khusus. Gue cuma ngerasa, lo sama gue itu beda dunia. Lo anggap nyawa orang nggak ada harganya, keluarga juga lo anggap nggak penting. Waktu umur 5 tahun, lo bisa aja tanpa ekspresi, nginjek sampai mati anak anjing, terus belah kelinci hidup-hidup. Pas umur 6 tahun, lo hampir aja ngebunuh teman masa kecil kita, pakai tangan lo sendiri, nggak ada perasaan sama sekali. Gimana gue bisa lanjut sama lo? Gue ini Shura. Orang nomor 1 di daftar gelap. Gue harus tanggung jawab sama identitas gue. Mungkin gue kejam dan brutal, tapi perasaan gue kalau itu tulus. Maaf, kita emang nggak cocok. Sekarang, gue minta lo pergi dari Binzhou. Jangan ganggu hidup gue lagi. Kalau gue nggak mau? Ya berarti, gue bakal minta lo pergi sendiri. Jadi lo maksa gue pergi. Ternyata lo juga udah tembus ke tingkat dewa pencipta. Itu modal lo ya? Ayah, selain itu, tubuh murni gue secara alami bisa nahan kekuatan tubuh ekstrim yin lo. Sekarang lo udah bukan lawan gue. Ayo, kalau berani, mulai aja. Kok mereka berdua serem banget sih? Bokap gue bilang Qin Feng itu orang hebat. Sekarang gue percaya deh. Kita emang beda dunia sama mereka. Qin Feng bakal kalah nggak? Mana gue tahu. Qin Feng, gue benci lo. Gue benci lo, kenapa harus gitu sama gue? Kenapa lo tega nyakitin gue? Wilayah Shura Fengjiu bakal makin kuat kalau dia lagi emosi negatif. Kalau sekarang gue lawan, belum tentu gue bisa ngalahin dia sepenuhnya. Dan kalau gue mulai, malah bikin dia makin parah, bahkan bisa bikin dia jadi gila. Nanti, semua udah terlambat. Katanya mau mulai, gue tetap nggak bisa mulai. Tapi di antara kita, harus ada penyelesaian. Mau gimana? Gampang banget. Bunuh aja dua cewek itu, terus lo sujud minta maaf sama gue. Lo tahu gue nggak sanggup. Oke, gue mundur 1 langkah. Gue kasih lo pilihan. Coba lo bilang di antara mereka berdua. Enggak, sama satu lagi yang lagi di rumah sakit.
Xiao Mei, di antara 3 cewek itu, lo harus pilih 1. Buat mati. Setelah lo pilih, 2 lainnya bakal selamat. Apa yang lo lakuin itu nggak ada gunanya. Ada gunanya. Gunanya supaya Setiap kali ingat kejadian ini, lo bakal ngerasa sakit banget. Itu balasan dari Nggak ada pilihan lain. nggak ada. Sekarang gue cuma kasih lo 3 pilihan. Kalau lo nggak pilih juga, gue yang bakal pilih. Kekuatan amarah. Serem banget sih. Feng Jiu udah mau ngamuk tuh. Gimana dong? Gue harus gimana buat keluar dari situasi ini? Pilih gue aja, pilih gue rela. Mati buat 2 orang lainnya. Enggak, gue juga bisa. Pilih gue. Lo masih harus jagain Keke kan? Keke udah gue titipin ke nenek kok. Tanpa gue pun, dia masih bisa hidup baik-baik. Pilih gue. Qin Feng, lo belum milih juga? Gue udah milih. Bagus. Coba lo bilang pilihan lo. Pilihan gue adalah tukar nyawa gue buat nyelamatin mereka. Qin Feng. Kenapa sih lo bodoh banget? Kenapa lo harus ngelakuin ini? Kenapa lo nggak hargain hidup lo sendiri? Kenapa? Karena cuma dengan cara ini, gue bisa nyelamatin mereka. Padahal gue cuma lagi marah doang. Gue nggak pernah mau lo ngelakuin ini. Dasar bodoh. Gue nggak izinin lo mati. Semoga lo mau maafin mereka. Gue mohon banget, cuy. Semoga kita bisa ketemu lagi di kehidupan berikutnya. Gue nggak izinin lo mati. Qin Feng. Qin Feng, bangun dong. Salah gue maksa dia terlalu keras. Qin Feng, gue titip sama kalian buat urus pemakamannya. Qin Feng, jangan mati, jangan mati. Ya, Qin Feng, jangan nakutin gue. Dia udah pergi kan? Untung gue pakai teknik napas kura-kura, jadi bisa nipu dia. Shura, lo gitu aja ngelepasin Feng Ling Tianxia? Sebenarnya gue cuma pengen tahu, dia hidupnya gimana. Kalau ternyata dia baik-baik aja, ya udah, biarin dia pergi. Kayaknya lo masih sayang sama dia. Teman masa kecil, main bareng dari kecil. Masa nggak sayang? Sayangnya, dia nggak ngerti perasaan lo. Oh iya, Shura, di daftar gelap itu banyak yang udah pensiun di Ambia. Perlu gue pakai sumber daya Istana Qiankun buat bersih mereka? Nggak usah. Daftar gelap, emang dari awal, organisasi kotor. Sekarang, pas banget buat bersihin, yang udah ngumpet. Nggak usah diurus. Siap, Ketua Istana. Bocah ulang tahun. Potong kue. gue mau nunggu dulu. Keke, nunggu apa sih? Gue mau nunggu kakak cantik. Dia bilang pas gue ulang tahun, dia bakal datang. Kakak cantik. Kenapa? Nggak welcome gue?